Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Ahmad Raja, Hamid, Alfa Fadiansyah, dan Luz Andreas. Di sini kami akan presentasikan tentang aplikasi Superhero Mode. Pertama, saya akan menjelaskan tentang main screen terlebih dahulu, di mana ini adalah halaman utama yang menampilkan profil superhero pengguna. Saat layar dibuat, metode instead akan memanggil dua fungsi penting, yaitu get current user untuk autentikasi dan stream fire store data untuk mengambil data real time dari Firebase. Untuk menampilkan data mode, kita menggunakan Firestore Snapshot Listener. Setiap kali ada perubahan di dokumen user, bisa berdasarkan email ataupun UID, UI akan otomatis update tanpa perlu refresh manual. Data yang ditampilkan meliputi nama hero, gambar profil, dan text mode. Nah, di sini juga terdapat tiga fitur utama, yaitu delete mode, di mana ini untuk menghapus dokumen dari Firestore dan mereset tampilan ke default. Lalu setting, yaitu navigasi ke halaman user display name untuk mengubah nama profil. Lalu create mode, itu navigasi ke halaman pembuatan mode yang baru. Di mana setiap navigasi ini menggunakan when complete rollback untuk memastikan data terrefresh setelah kembali ke halaman utama. Dari sisi UX, kita menggunakan wheel pop scope untuk mencegah back button keluar dari app. Di mana layout ini juga menggunakan card dengan elevation untuk visual hierarki yang jelas. Dan icon button di bottom untuk akses cepat ke fitur-fitur utama. Error handlingnya juga sudah diimplementasikan dengan try catch dan stack bar notification jika terjadi masalah autentikasi. Dan selanjutnya untuk bagian yang saya kerjakan itu adalah halaman create mods. Masalah awalnya itu simpel ya. Sebenarnya kalau misalnya udah pilih hero dan kirim mod, aplikasinya tuh bakal langsung ke halaman utama gitu aja tanpa ada notifikasi apapun. Jadi user ini udah tahu apakah datanya itu berhasil disimpan atau enggak. Nah, untuk kodenya di halaman get mods itu bisa dilihat langsung. Jadi sebelum saya ubah itu eh, datanya itu disimpan ke Play Store, langsung ke navigator.org, langsung balik halaman, jadi nggak ada feedback. Nah, jadi yang saya tambahin itu adalah scaffold manager show bar di dalam doc.dem. Jadi setelah Firebase konfirmasi datanya berhasil disimpan, baru stack bar muncul. Nah, stack barnya itu saya kasih warna hijau dan text mode berhasil disimpan, dia jelas ke user. Terus saya juga nambahin feature delay selama 2 detik sebelum navigator nya jalan, jadi supaya snack barnya cepat dibaca dulu sama user, baru melambang kembali kalau nggak ada delay. Kalau itu seperti itu, kita akan dijelaskan saya komentarnya. Oke, sekarang supaya user display name screen. Jadi untuk struktur widgetnya sendiri itu kita pakai stateful widget karena data ini bisa berubah. Dan itu nama yang diketik user sama ada dua variabel penting kayak active user sama set display name. Untuk active user itu buat nyimpen data user yang pas lagi login. Terus untuk set display name itu buat save teks yang diketik oleh user di kolom input. Terus masuk ke init state sama get current user. Jadi pas halaman page pertama itu dibuka, fungsi init state langsung manggil get current user. Fungsi ini tuh nanti ngambil data user yang lagi aktif di Firebase-nya. Terus nanti disimpan ke variable active user. Kalau misalnya nggak ada user yang login, variabelnya bakalan tetap null. Terus masuk ke tampilan user interface-nya. Nah, untuk tampilan sendiri ini kita pakai kolom yang isinya tuh teks yang instruksinya tuh di atas text field buat user ketik nama baru. Terus jadi setiap kali teks berubah, jadi nanti langsung ke save ke set display name. Terus ada dua tombol back buat balik ke halaman sebelumnya.
dan submit buat nyimpen nama. Terus masuk ke logika submitnya, karena ini yang penting, jadi mungkin ada beberapa perbaikan. Jadi sini yang saya lakukan perbaikan tuh pas tombol submitnya ditekan, ada beberapa langkah yang bakal terjadi. Pertama nanti saya bakalan cek dulu apakah active user atau set display name ini nggak null. Kalau salah satu kosong, berarti prosesnya ke stop di situ. Terus untuk yang kedua, nanti pas kita panggil update profile dari Firebase buat update nama user. Nah, itu untuk yang tes step kedua. Terus masuk step ketiga, ini yang saya tambahkan nih di sini. Nanti saya cek, saya atau user cek dulu pakai mounted apakah widget masih aktif di layar. Jadi ini lumayan penting nih, biar apps-nya tuh nggak crash. Terus keempat, kita tampilin snack bar yang tadi dibuat oleh Octave, yang warna hijau dengan display name-nya tuh tulisannya tuh display name berhasil diperbarui. Jadi tahu kalau prosesnya tuh komplit. Terus yang terakhir, yang kelima, kita tunggu 2 detik pakai future delayed biar user sempat ngebaca dulu notifnya. Biar mereka tahu oh ternyata itu emang udah berhasil kayak ngebuatnya notifikasinya terlihat. Terus yang terakhir kita cek lagi mountednya sekali lagi baru navigasi ke halaman sebelumnya. Jadi perubahan yang diubah tuh cuma di feedback visual berupa snack bar supaya user nggak bingung nama mereka udah kesimpan atau belum. Kurang lebih begitu, saya lanjutkan ke teman saya Hamid, silakan. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan komponen dari model. Komponen model ini berfungsi sebagai representasi atau blueprint data yang digunakan dalam aplikasi. Ketika aplikasi mengambil data superhero dari API, data tersebut masih berbentuk JSON yang masih belum diolah. Kemudian data JSON tersebut perlu dikonversi menjadi objek Dart yang dapat dibaca oleh runtime Dart sendiri. Nah, di kelas ini kita memiliki dua kelas, ada kelas hero data, ada kelas result. Kelas ini digunakan untuk memetakan informasi penting seperti ID name dan image ke dalam struktur yang lebih terorganisir. Dengan adanya model ini, proses pengolahan data menjadi lebih mudah, kode menjadi lebih rapi, dan resiko kesalahan dalam pengguna dapat diminimalkan. Dengan demikian, fungsi utama model adalah mengubah data mentah dari API menjadi data yang terstruktur dan mudah dibaca oleh Dart dan siap digunakan oleh aplikasi untuk diperlihatkan ke klien. Selanjutnya, komponen service. Nah, di bagian ini bertugas sebagai penghubung antara aplikasi dan sumber data superhero atau API superhero yang ada di internet. Service dapat dianalogikan sebagai kurir yang mengambil data dari server dan mengirimkannya ke aplikasi. Dalam implementasi ini, service melakukan permintaan data ke URL API superhero karena API tersebut menyediakan banyak data superhero sekaligus. Service tidak hanya mengambil data, tetapi juga melakukan proses pencarian atau penyaringan berdasarkan nama superhero yang dimasukkan oleh pengguna. Bagi contoh, kita pengguna mencari nama superhero tertentu. Di sini bisa dilihat bahwa logika searching ketika pengguna menekan karakter, dia akan fetching data dari API berdasarkan dari ketikan user. Dengan kata lain, jika model bertugas menyusun struktur data, maka service bertugas mengambil, memproses, dan menyiapkan data sebelum digunakan oleh aplikasi. Kemudian yang terakhir untuk Firebase, di sini file JSON konfigurasi yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi Flutter Android dengan layanan Firebase. Firebase berfungsi sebagai backend yang menyediakan berbagai layanan seperti autentikasi pengguna, database, penyimpanan data, dan fitur pendukung lainnya. Agar aplikasi dapat menggunakan layanan Firebase, Firebase harus dapat mengenali identitas aplikasi terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan melalui file Google Service JSON. Di sini merupakan identitas Firebase yang terdaftar di Firebase kita di Google Console. Di dalam file ini terdapat informasi penting seperti project ID,
terus mobile SDK API app ID, dan package name. Dengan demikian, file Google Service JSON berperan sebagai jembatan yang menghubungkan aplikasi Flutter dengan layanan Firebase yang berjalan di server Google. Nah, untuk terakhir kita demokan terlebih dahulu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa main screen, di sini ada foto profile, kemudian ada teks dan teks untuk modes-nya. Dan di sini ada tombol delete untuk mendelete semua yang ada di profile. Pertama, kita searching semisal karakter pertama itu P, maka akan muncul data-data dari API. Misal kita pilih ini, terus kita buat modes-nya, dan berhasil disimpan. Nah, di sini akan terlihat profilnya. Kemudian, jika kita ingin mengubah anonymous tersebut dengan nama kita mengubah di new display name, dan ubah nama kita. Terus submit, dan notifikasi berhasil. Nah, kita juga bisa mendelete modes-nya jika kita merasa sudah bosan misalnya, kita delete saja. Nah, jadi begitu untuk demonya. Nah, jadi kesimpulannya, ketiga komponen tersebut memiliki peran yang berbeda namun saling berkaitan dalam mendukung jalannya aplikasi. Model data superhero berfungsi untuk menyusun dan mengolah data agar mudah digunakan. Service API superhero bertugas mengambil, mencari, dan mengolah data superhero dari API. Konfigurasi Firebase atau yang tadi Google Service.json berfungsi menghubungkan aplikasi Flutter dengan layanan Firebase. Secara keseluruhan, aplikasi ini memiliki alur kerja yang terstruktur. Data diambil dari API melalui service, kemudian diubah ke dalam bentuk yang terorganisir menggunakan model, sementara Firebase menyediakan layanan backend yang mendukung operasional aplikasi. Dengan pembagian tugas yang jelas seperti ini, kode menjadi lebih rapih, mudah dipahami, serta lebih mudah untuk dikembangkan dan dipelihara di masa mendatang. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.